Kesalahan editing di Boboiboy Baracu. Oi, apalah ini, Ci? Jadi, ada para Ci member yang komentar, Ci, coba bahas kesalahan editor di Baracu dengan detail. Walah, Ci, emang ada ya kesalahan editing di Boboiboy Baracu? Ya mungkin gak sih, Ci? Loh, ternyata ada ya, Ci. WKWK. Sebelum masuk pembahasan utama video ini, aku mau disclaimer dulu ya, Ci. Meskipun kita akan membahas kesalahan editing pada Boboiboy Baracu, video ini tidak dibuat untuk memberikan kesan negatif, apalagi menjatuhkan. Jadi, tujuan video ini dibuat hanya untuk menjawab pertanyaan para Ci member dan memberikan informasi ya, Ci. Dan kalau Banci tahu, Banci akan memberikan alasan kenapa kesalahan editing itu bisa terjadi. Oke, Ci, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kesalahan yang pertama adalah arah Mariam Api dan Ice yang berlawanan. Kesalahan ini terlihat pada Boboiboy Baracu episode 1 ya, Ci. Mari kita tonton dulu cuplikannya. Captain, ada beberapa objek sedang menuju ke arah kita. Hei, alah, burung je tu. Kamu tak pernah tengok burung ke? Ha? Hah? Burung apa pula macam tu? Alamak, itu bukan burung. Itu batu. Nah, dari cuplikan itu kita bisa tahu ya, Ci, kalau serangan meriam api itu berasal dari kanan dan serangan meriam ice itu berasal dari kiri. Padahal ya, Ci, buah salju berada di kanan dan buah bara ada di kiri. Tapi meriam batu yang ditembakkan malah kebalik. Nah, kalau cuma itu, jika udah dibahas sama channel lain, Ci, tenang aja, Ci, sudah pasti pembahasannya akan berbeda. Apalagi kalau kamu mengira ini adalah kesalahan editing, maka kamu harus mendengar penjelasan dari Bang Ci. Nah, kalau menurut Bang Ci, ini bukan kesalahan editing. Loh, kok bisa, Ci? Kan udah jelas-jelas jenis batu yang datang berlawanan dengan arah buah yang menyerang. Yoi, Ci, meskipun begitu, menurut Bang Ci ini tetap bukan kesalahan editing. Sebab meriam batu api dan es itu memang bukan berasal dari buah bara dan salju, Ci. Loh, terus dari mana, Ci? Dari siapa lagi kalau bukan robot Papato? Kalau kita perhatikan lagi, ketika batu api dan es itu pertama kali muncul, arahnya kemana, Ci? Ya, benar banget, langsung menuju ke arah pesawat MYS Kebenaran. Padahal ya, Ci, kalau memang batu itu dari buah bara dan salju, harusnya arahnya menuju ke pihak musuh. Sebab mereka lagi perang lah, Ci. Masa iya ketika A dan B perang terus ada C lewat malah diserang bareng-bareng? Absolut ngawur. Maka dari itu, Ci, yang paling mungkin adalah serangan itu berasal dari robot raksasa Papato. Apalagi robot ini muncul dari dalam tanah kan, Ci. Jadi ya bisa aja selama di dalam tanah robot ini menarget pesawat MYS Kebenaran. Bagi cakap gini tidak hanya karena satu alasan itu ya, Ci. Sebab ada alasan lain yang mendukung. Alasan itu adalah serangan silang misterius ternyata beneran dari Papato. Walah, Ci, padahal serangan ini muncul ketika pesawat MYS Kebenaran terbang tinggi, Ci. Tapi serangannya bisa tetap akurat. Absolut cinema. Lah, apa hubungannya, Ci? Tentu ada dong. Kalau pada ketinggian itu masih aja bisa diserang, apalagi pada ketinggian sebelumnya, Ci. Makanya serangan meriam batu sebelumnya bisa benar-benar mengarah ke MYS Kebenaran. Oh iya, Ci, Banci juga punya alasan yang membuktikan kalau serangan ke MYS Kebenaran bukan dari buah bara dan salju. Alasan itu terlihat ketika Yaya bertanya ke Panglima siapa yang menyerang pesawat. Nah, pada momen ini Panglima menjawab mungkin Pak Salju, Ci. Tapi Yaya ingat kalau serangannya juga berupa batu api. Jadi harusnya Pak Bara juga yang menyerang gak sih, Ci? Tapi Panglima Yaneri malah menjawab seperti tidak pernah menyerang pesawat mereka. Waduh, Ci, kok malah jadi kepanjangan ya membahas teori ini? Padahal kan niatnya mau bahas kesalahan editing, Ci. Tapi kalau menurutmu gimana, Ci? Apakah ini cuma kesalahan editing atau ternyata detail kecil yang diberikan Musta sesuai yang dijelaskan Bang Ci barusan? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, kesalahan yang kedua adalah tangan Tataroka yang nembus batu. Momen ini muncul di episode 4 ya, Ci. Kurang lebih kayak gini cuplikannya. I can't believe my eyes. Hati-hati toh. Hati-hati toh. Hati-hati toh. Walah, Ci, kalau ini mah real kesalahan, Ci. Sebab ya udah terlihat dengan sangat jelas tangan Tataroka menembus batu yang digunakan berlindung. Nah, menurut Bang Ci, ini bisa terjadi karena mungkin harusnya Tataroka nggak ada di situ, Ci. Loh, kok bisa, Ci? Yoi, Ci, kalau kita lihat lagi di momen ini sebenarnya Tataroka seperti habis nge-video kan. Nah, mungkin harusnya Tataroka nge-videonya di tempat lain, makanya ketika berbalik nggak perlu menghindari batu, Ci. Tapi karena bakal kepanjangan kalau dipisah, akhirnya dibarengin sama Tataroka dan sayangnya gerakan tangannya belum disesuaikan.
kesalahan. Absolut menembus. Loh, kok kayak konsep menembus Feng ya, Ci? WKWK. Kalau menurutmu gimana, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, untuk kesalahan yang ketiga, sebenarnya Panji agak ragu sih, apakah ini kesalahan atau tidak. Kesalahan yang Panji maksud adalah suara double Abang Gentar. Buat para Ci yang nggak tahu, ketika suara Abang Gentar di episode 6 double, ternyata di versi maraton tidak double, Ci. Padahal menurut Panji, suara double Abang Gentar di versi episode itu tambah bikin keren sih. Soalnya kayak kerasukan suara Nova dan Blizzard. Tapi ternyata di versi maraton, suara Abang Gentar jadi normal, Ci. Terus gimana nih, Ci? Menurut kamu, ini kesalahan atau bukan? BTW, akan Panji beri cuplekannya ya, supaya kalian nggak perlu nyari lagi. Baru dah segar dan bertenaga. Challenge accepted. Gerakan kencang. Oh, tidak. This is not my level, bro. Ini series, bukan movie. Baru dah segar dan bertenaga. Challenge accepted. Gerakan gentar. Oh, tidak. This is not my level, bro. Ini series, bukan movie. Oke, Ci, kesalahan yang kelima adalah sarung tangan Nova yang tiba-tiba berwarna putih. Asli sih, kesalahan ini adalah kesalahan yang paling banyak ditanyakan oleh para Ci. Meskipun begitu, awalnya Panji justru tidak sadar. Nah, jadi momen ini muncul di episode 6 setelah Boboiboy menyerang korobot Papato ya, Ci. Kurang lebih kayak gini cuplikannya. Kenapa kau halang robot ni dari terhempas? Kawan, jangan merepeklah. Ci, ini mah fix kesalahan editing. Loh, kok bisa, Ci? Ya bisa, karena kalau kita perhatikan lagi, di sini desain Boboiboy Nova terlihat seperti belum siap gak sih, Ci? Sebab selain warna sarung tangan yang menjadi putih, ternyata detail-detail pada sarung tangannya juga nggak ada. Ya, untungnya kesalahan ini muncul di momen yang tidak terlalu hype. Tapi kesalahan ini muncul ketika Boboiboy nyalain Mimi gak sih, Ci? Wah, parah sih emang Boboiboy. Berani-beraninya marahin Mai. Oi, apalah ini, Ci? Maka dari itu, Boboiboy jadi kualat dan pada desainnya jadi ada kesalahan. Bercanda ya, Ci? BTW, Panji lumayan bingung sih, kok bisa ya kesalahan ini terjadi? Sebab setahu Panji, sebelum desain Boboiboy dianimasikan, harusnya model 3D-nya udah diselesaikan. Otomatis, harusnya ditambah pada desain Boboiboy Nova, nggak ada perubahan nggak sih, Ci? Apalagi di momen berikutnya, ternyata warna dan detail sarung tangan Nova balik ke normal lagi. Kalau menurutmu gimana, Ci? Bagaimana kesalahan editing ini bisa terjadi? Oke, Ci, mungkin itu aja beberapa kesalahan editing yang ingin Panji bahas untuk menjawab komentar para Ci member. Coba sampaikan di kolom komentar apakah kamu suka pembahasannya, Ci. Kalau memang ada saran, langsung aja sampaikan ya. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya dan oi, apalah ini, Ci?